Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 207. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 207. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi siang menjelang sore masih di ruang meeting yang ada di lantai 3 kantor pusat. Kali ini Pak Billy dan Andi terlihat sedikit emosi dengan adanya beberapa pimpinan perusahaan yang masih terlihat pasif walaupun perusahaan yang dipimpinnya berkinerja kurang baik. Bahkan kali sore ini Andi sempat memberikan kata-kata jika tidak mampu silakan mundur saja dari perusahaan ini secara sukarela. Kata-kata Andi tersebut sangat mengagetkan dan mereka tidak mengira pemuda seusia Andi bisa berkata seperti itu. Andi dan Pak Billy hari ini pun kemudian mewajibkan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk membuat sebuah planning dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Perintah tersebut rupanya membuat mereka merasa tertekan dan harus berpikir keras karena memang tidak mudah untuk mencari solusi dari situasi yang terjadi saat ini. Saat ini Andi memang sengaja meminta mereka untuk membuat planning dan harus disampaikan saat ini juga karena Andi tidak mau jika mereka melakukan hal tersebut atas bantuan orang lain, terlebih-lebih mereka hanya main comot dari planningnya orang lain. Jam 5 sore akhirnya semua berakhir dan hari ini ada beberapa ide bagus yang akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan. Dan kebijakan saling membantu dan saling support seperti kebijakan yang pernah diambil di beberapa perusahaan sebelumnya kini juga mulai diterapkan kembali ke perusahaan ini. Dan meeting yang harusnya sehari-hari ini ditambah lagi menjadi 2 hari karena ada beberapa hal yang sampai sore hari masih belum bisa diambil sebuah keputusan. Akhirnya meeting hari ini selesai jam 5:15 dan besok kembali akan dilanjutkan jam 1 siang. Sore ini Andi langsung pulang ke rumahnya dengan diantarkan oleh salah seorang anak buah dari Pak Andre. Tepat jam 6 sore Andi telah sampai di rumahnya. Sore ini tampak beberapa penghuni rumah kos telah berada di rumah. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Andi, Fatma telah berdiri di samping Andi yang sedang duduk di ruang tamu. "Mas, aku tadi pagi sempat lihat Mas Andi deh. Cuma kok aneh ya Mas. Katanya kemarin beberapa minggu yang lalu kan Mas Andi sudah pernah bilang jika Mas Andi sudah dapat pekerjaan baru sebagai seorang staf. Tapi kok tadi pagi Mas Andi aku lihat masih pakai seragam cleaning service ya Mas?" kata Fatma kepada Andi. Rupanya pertanyaan tersebut sudah dipikirkan oleh Andi dalam beberapa hari ini. "Oh gitu ya Fat. Mas Andi kayaknya bakatnya cuma di cleaning service deh Fat. Sudah terlalu menikmati kayaknya," kata Andi sambil tersenyum. "Ah Mas Andi ini aneh banget deh. Bingung aku Mas kalau mikirin Mas Andi. Gak masuk akal semua Mas," kata Fatma sambil duduk.
Ternyata saat itu pun Dian juga terlihat ada di ruangan tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Fatma tersebut, Dian hanya tertawa. Kalau gak penuh misteri bukan Mas Andi namanya, kata Dian kemudian. Mendengar yang diucapkan Dian tersebut, Andi kemudian berkata, "Wah, kok kamu jadi kayak saudaramu Sian? Kalian ini aneh ya. Mas Andi yang normal begini kalian bilang aneh. Aneh saja Mas. Secara gitu loh Mas. Mas Andi ini bisa punya pacar Mbak Lisa. Ini sebenarnya tidak masuk akal Mas. Dan sebenarnya banyak hal di Mas Andi ini yang sangat aneh Mas. Mas Andi masak iya sih cuma cleaning service tapi kok sarjana dan saat ini malah kuliah lagi ambil magister. Aku tahu Mas untuk masuk kuliah lagi itu biayanya besar dan biaya lain-lain selama kuliah juga besar. Dan dengan watak Mas ini aku yakin Mas Andi tidak akan memanfaatkan situasi dengan meminta bantuan pada Mbak Lisa," kata Dian kemudian terlihat begitu serius ketika mengucapkan kata-katanya tersebut. Bahkan Fatma pun terlihat kaget dengan apa yang diucapkan oleh Dian tersebut. Waduh, kok Dian ngomongnya begitu amat? Namun belum selesai Fatma berpikir kini Dian melanjutkan pembicaraannya. Dan untuk ukuran seorang cleaning service yang baru kerja 1 tahun aku pikir juga aneh Mas, kok Mas Andi sampai bisa membeli rumah ini, kata Dian kemudian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dian tersebut, Andi kini tampak tersenyum. Wah, kok malah Dian kayak marah gini sih, batin Andi kemudian. Wah, Dian ngomongnya mulai ngelantur kamu Yan. Sudah Yan, kamu mending kerja yang benar dan ingat kamu jangan ngomong aneh-aneh sama Lisa kalau ketemu Lisa di kantor ya, kata Andi kepada Dian. Mana bisa Mas, aku cuma karyawan rendahan ketemu Mbak Lisa. Mbak Lisa itu bos Mas. Mau ketemu Mbak Lisa pasti susah banget Mas. Kalau Mbak Lisa cuma karyawan biasa pasti aku udah sering ngobrol-ngobrol sama Mbak Lisa deh Mas, kata Dian sambil tersenyum. Ya udah aku telpon Lisa biar besok kalian bisa ngobrol-ngobrol tukar pikiran ya Yan, kata Andi yang bermaksud untuk mencandai Dian. Jangan Mas. Jangan Mas. Tidak usah, kata Dian tampak wajahnya memerah. Rupanya Dian memang benar-benar segan terhadap Lisa. Malam ini entah bercanda entah serius tampak ada 3 orang penghuni rumah kos Andi yang mendatangi Andi dan mereka meminta izin untuk membayar uang kosnya bulan depan. Rupanya bulan ini gaji mereka dipotong dari tempat kerjanya. Perusahaan mereka bekerja sudah beberapa bulan ini mengalami penurunan akibat adanya wabah COVID. Dan Andi yang menghadapi situasi ini pun tidak dapat berbuat banyak karena memang situasi saat ini sedang dalam masa yang sangat sulit. Iya tidak apa-apa, aku paham dengan situasinya. Terus untuk kebutuhan sehari-hari kalian bagaimana? Kata Andi kepada 3 penghuni kos tersebut. Ada Mas, soalnya kan kami masih bekerja. Hanya saja mulai 2 bulan lalu gaji kami dipotong Mas, kata salah seorang penghuni kos kepada Andi. Ya sudah syukurlah kalau begitu. Uang kos gak apa-apa, gak usah kalian pikirkan dulu, yang penting untuk operasional dan biaya hidup kalian ada, kata Andi kepada ketiga orang penghuni rumah kosnya tersebut. Tak lama kemudian Andi kemudian bertanya kepada Fatma dan Dian. Yan, kamu tahu apa tidak kira-kira di sini kondisi teman-teman bagaimana? Apa ada yang dikeluarkan dari tempat kerjanya apa tidak Yan? Tanya Andi kepada Dian.
Karena saat ini sedang marak pengurangan pegawai, maka kali ini Andi ingin tahu keadaan para penghuni rumah kosnya tersebut. Aku sih belum dapat info mas, kata Dian kemudian. Ya sudah Dian sama Fatma, coba kalian cari-cari info siapa yang saat ini mengalami masalah semisal sampai pengurangan uang kos akan Mas Andi bebaskan jika sampai penghuni rumah ini ada yang mengalami pengurangan pegawaian, kata Andi kepada Yani kemudian. Jam 9 malam Wawan baru terlihat memasuki rumah kos Andi. Wawan kini duduk di sebelah Andi. Tempatku kerja kinerja mulai menurun. Iya aku sudah tahu. Sudah dibicarakan, kata Andi kemudian yang tidak menyadari ternyata Dian masih berdiri tak jauh dari tempat mereka bicara. Tadi sudah dibahas Wan. Besok akan ada rapat lagi untuk membahas masalah ini. Situasinya sudah sangat terasa Wan. Kalau gak ada gerak cepat semua bisa berantakan, kata Andi kemudian. Iya An. Penurunannya sampai 13%. Aku khawatir jika penurunannya semakin besar pasti akan berantakan An. Tenang Wan, tadi sudah dibicarakan dan sepertinya sudah ada solusi jangka pendek untuk beberapa bulan ke depan, kata Andi kepada Wawan. Saat itu Andi masih terus memikirkan tentang usaha keluarganya yang dihantam akibat adanya COVID ini. Dan untunglah belum ada usaha mereka yang mengalami kebangkrutan karena adanya pandemi ini. Malam ini beberapa penghuni kos terlihat keluar dari kamarnya dan hanya beberapa orang saja yang masih asyik di kamarnya masing-masing. Malam itu Andi kemudian berkata kepada Wawan, Wan, kan ini masih ada anak-anak yang bayar kos di tempat ini. Ini situasi sedang susah Wan. Begini Wan, coba Wawan ngobrol dengan penghuni yang lain Wan. Buat kayak bagi tugas gitu Wan. Tolong uang kos dikumpulkan bagi yang sudah bayar. Yang belum bayar karena alasan perusahaan sedang bermasalah tolong jangan ditagih dulu. Tolong uangnya sebagian dipakai untuk belanja biar teman-teman bisa makan pagi dan makan malam di sini Wan. Nanti siapa yang masak dan siapa yang belanja biar diatur sama Dian dan Fatma, kata Andi kepada Wawan. Oke An, aku setuju. Bagaimana Fat, kamu siap apa tidak kira-kira? Kata Wawan kepada Fatma. Mas Andi mau bantu berapa mas tiap bulan? Kata Fatma. Mas Andi untuk sementara bantu dari uang kos saja Fat. Buat bayar listrik sama internet. Sisanya buat belanja. Mau dihabiskan ya tidak apa. Syukur-syukur ada sisa sebagai tabungan bulan depan jika situasinya tidak semakin membaik. Ini buat bantu teman-teman yang saat ini mulai terdampak Fat. Oke mas, aku juga setuju banget mas. Kira-kira Mas Andi sudah minta izin apa belum Mas sama keluarga Mas Andi tentang hal ini? Bisa jutaan loh Mas tiap bulan untuk hal ini. Jangan-jangan malah habis nanti uang kosnya untuk bayar listrik dan lain sebagainya, kata Fatma kemudian. Iya Fat, Mas Andi paham. Tapi ini teman-teman sedang membutuhkan. Ya minimal mereka bisa makan pagi dan makan malam di rumah. Ini Mas Andi tidak meminta bantuan dari kalian kok. Cuma yang masih memungkinkan tolong bayar uang kos. Toh nanti buat diri kita juga kan semisal untuk makan bersama, kata Andi kemudian. Sebenarnya Andi pernah berniat untuk membebaskan uang kos bagi penghuni rumah kos tersebut, tetapi atas saran Wawan hal tersebut urung dilakukan oleh Andi.
Beberapa hari yang lalu Wawan bilang jika hal tersebut dilakukan itu sama saja melatih orang untuk tidak bertanggung jawab pada kebutuhannya. Wawan menyarankan jika memang Andi tidak keberatan, Andi bisa membebaskan biaya sewa kos. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan hal tersebut hanya berlaku sementara sampai mereka bisa membayar kembali uang sewa kos tersebut. Malam ini Andi dan beberapa temannya berbincang di ruang tengah sampai sekitar jam 10 malam. Dan mereka baru masuk ke kamar masing-masing sekitar pukul 10:04. Dan ketika hari telah berganti pagi kini jam 8 pagi Andi dan Ismail sudah terlihat di samping perusahaan. Kedua orang itu terlihat bahu-membahu dengan pekerjaannya. Hari ini Andi diminta untuk merapikan saluran gat di samping perusahaan yang airnya mampet dan tidak mengalir. Andi terlihat tidak ragu-ragu langsung turun ke dalam gat dan Andi mengambil batu-batu yang ada di dalam gat tersebut. Rupanya di dalam gat tersebut dipenuhi sampah dan bebatuan sehingga airnya tidak bisa mengalir. Dan karena banyaknya bebatuan yang menghalangi jalannya air, makan mau tidak mau kedua orang cleaning service itu pun harus turun bareng ke dasar gat untuk membersihkan gat tersebut. Tampak wajah Andi dan Ismail belepotan karena terkena lumpur di dasar gat. Sungguh orang saat itu tidak ada yang mengira jika Andi adalah bos yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Wajah Andi tampak berwarna hitam, demikian juga dengan Ismail. Pagi ini tidak seperti biasanya, Fatma sedang ingin ke bagian lain yang kebetulan harus keluar dari gedung utama. Karena bangunan dari bagian yang ingin ditujunya memang terpisah dari bangunan utama. Saat itu Fatma melewati tempat Andi bekerja. Dan ketika melihat Fatma lewat tanpa berpikir panjang, Andi langsung menegur Fatma. "Fatma, mau kemana kamu?" tanya Andi kepada Fatma. Saat itu Fatma yang mendengar namanya dipanggil oleh seseorang, Fatma segera menoleh ke datangnya sumber suara. Dan saat itu Fatma tidak mengenali orang di depannya tersebut. Ternyata Andi saat ini sudah gak jelas lagi bentuknya. Apalagi baju dan wajah Andi telah banyak terkena lumpur berwarna hitam. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 207. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini. Supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.